Kembali di iNews Prime bersama saya Abraham Silaban. Pemirsa, Ketua DPR RI Puan Maharani bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam pertemuan tersebut mereka membahas sejumlah hal, diantaranya persiapan pemilu 2024. Pertemuan antara Puan Maharani dan Presiden Jokowi dilakukan dalam kapasitas Puan baik sebagai Ketua DPR RI maupun sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan. Menurut Puan sebagai Ketua DPR RI, kerjasama antara pihak legislatif dan eksekutif sangat penting, tidak hanya terkait dengan pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, namun juga di dalam menyelesaikan berbagai persoalan bangsa. Sementara itu, dalam kapasitas sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan menyampaikan sejumlah hal yang penting dan strategi terkait pemenangan pemilu 2024. Pemirsa, DPR angkat suara terkait larangan berbuka puasa bersama untuk aparatur sipil negara yang dikeluarkan Presiden. DPR sepakat dengan larangan tersebut. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, menyatakan sependapat dengan kebijakan pemerintah yang melarang buka puasa bersama bagi aparatur sipil negara atau ASN selama Ramadan. Dasko berpandangan pemerintah tetap harus waspada karena COVID-19 masih ada. Itu adalah bagaimana mencegah supaya COVID itu kemudian tidak terjangkit lagi, kan, tidak mewabah lagi dalam situasi yang sama sekali belum selesai ini sebenarnya, kan, gitu loh. Nah, oleh karena itu, ya ini aja wartawan masih pakai masker, kan, sebagian, kan, gitu loh. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan di tahun depan masa transisi dari pandemi ke endemi ini sudah berjalan dengan baik. Sementara itu, pihak istana merespon kritikan publik terkait kebijakan larangan buka puasa bersama. Menurut Sekretaris Kabinet Pramono Anung, larangan bukber hanya dikhususkan kepada pejabat dan ASN, bukan untuk publik. Presiden Joko Widodo meminta pejabat dan aparatur sipil negara tidak mengadakan kegiatan buka puasa bersama selama Ramadan. Arahan Jokowi tersebut tertuang dalam surat Sekretariat Kabinet tentang arahan penyelenggaraan buka puasa bersama dan diteken oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Dalam surat ini dijelaskan alasan larangan buka puasa bersama karena saat ini penanganan COVID-19 masih dalam masa transisi menuju endemi. Larangan Jokowi agar pejabat dan ASN tidak menggelar kegiatan buka puasa bersama menuai sorotan. Publik mempertanyakan keputusan Jokowi. Di saat PPKM telah dicabut, konser nasional dan internasional memenuhi ruang-ruang publik hingga meriahnya pesta pernikahan putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep. Setka Pramono Anung memberikan penjelasan. Larangan buka puasa bersama hanya dikhususkan kepada pejabat dan ASN, sementara publik diperbolehkan mengadakan buka puasa bersama. Saat ini, aparat sipil negara, pejabat pemerintah sedang mendapatkan sorotan yang sangat tajam dari masyarakat. Untuk itu, Presiden meminta kepada jajaran pemerintah, ASN, untuk berbuka puasa dengan pola hidup yang sederhana, tidak melakukan atau mengundang para pejabat di dalam mereka melakukan buka puasa bersama. Sehingga dengan demikian intinya adalah kesederhanaan yang selalu diberikan oleh contoh oleh Presiden itu merupakan acuan yang utama. Kementerian Dalam Negeri tengah mempersiapkan surat edaran sebagai tindak lanjut dari surat Sekretariat Kabinet. Tim Liputan iNews melaporkan. Atraksi barongsai menyemarakan pasar Ramadan yang digelar di kampus Universitas Indonesia Purwokerto. Selain untuk memeriahkan pasar takjil, acara ini juga sebagai bentuk toleransi umat beragama. Ada yang berbeda pada membuka pasar Ramadan di kampus Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Jawa Tengah.
Pasar Ramadan kali ini dimeriahkan dengan pertunjukan barongsai dari salah satu sekolah internasional di Purwokerto. Atraksi barongsai ini pun langsung menarik perhatian ratusan pengunjung yang tengah berbelanja. Pasar Ramadan di kampus UMP ini merupakan kali kedua setelah pandemi COVID-19. Setidaknya ada 150 stand takjil yang ikut meramaikan pasar Ramadan yang digelar selama 1 bulan. Beragam takjil dijual di pasar Ramadan ini, mulai dari makanan ringan, minuman berbuka puasa, hingga gorengan. Sangat menyenangkan karena lebih meriah dari tahun yang sebelumnya. Terus juga ada barongsai buat anak-anak lebih menarik. Toleransi bisa tampak dari simbol-simbol budaya. Kedepan saya kira juga memungkinkan simbol budaya agama Islam lebih dikuatkan, sementara yang lain juga kita angkat juga secara bersama-sama. Pasar Ramadan ini merupakan bentuk kepedulian UMP terhadap pelaku UMKM yang terdampak selama pandemi COVID-19. Para pedagang yang berjual di pasar takjil ini juga tidak dipungut biaya sama sekali alias gratis. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Kue menjadi camilan ringan yang paling banyak dicari saat bulan Ramadan. Di Maroko, kue cebakia manis merupakan makanan yang harus ada di sepanjang bulan suci Ramadan. Kue cebakia merupakan makanan tradisional yang berasal dari Maroko. Makanan manis ini menjadi salah satu ciri khas Ramadan di negara ini. Jelang waktu berbuka puasa, warga rela antre demi membeli kue kering ini. انه كيكون اقبال كبير على الشباكيه وعلى التمر وعلى الشريحه لان هاد الحويجات هادو كنحتاجوا لهم لان الانسان كيقيد صايم كيبغي يفطر بشي حاجه حلوه. الشباكيه كنوجدوها من نهار يعني يومين 3 ايام هاد السلعه لان كامله ديال يومين لان الزبائن ديالنا مولفين انهم كياخذوا الشباكيه سخونه وكاين اللي كيتسناها حتى كطيب وكياخذها. فكيكون اقبال على هذه الماده المغربيه اللي صراحه يعني هاد الشباكيه كتصيبغي في المغرب وكيعتزوا بها المغاربه لان ما يمكنش تدخل شي مائده مغربيه وما تلقاش فيها الشباكيه والتمر. Bagi masyarakat Maroko, cebakia tidak hanya sekedar hidangan Ramadan yang harus ada setiap tahun. Namun, kue berbentuk bunga ini juga memiliki makna di balik rasanya yang juga bikin ketagihan. Bagi warga Maroko, menyicipi kue kering ini sama seperti merasakan berbagai emosi sekaligus. Cebakia terbuat dari biji wijen, mentega, kayu manis, air mawar, kunyit, madu, dan cuka. Rasa manis, sedikit asam, juga cita rasa khas kunyit dan kayu manis menjadi satu. Masyarakat Maroko biasanya mencampurkan tepung dengan garam, mentega yang sudah dicairkan dengan minyak, serta sedikit kayu manis bubuk dan bahan-bahan lainnya untuk membuat adonan sebelum dibentuk bunga. Setelah terbentuk bunga, cebakia digoreng di atas kuali besar dengan minyak goreng panas. Setelah ditiriskan, cebakia siap mengganti rasa lapar dan dahaga setelah puasa seharian. Tim Liputan iNews melaporkan. Masjid Indonesia atau HIR di Los Angeles, California menggelar acara Welcoming Ramadan Bazaar yang dihadiri oleh diaspora Muslim Indonesia dari berbagai penjuru Los Angeles. Selain bisa menikmati makanan khas Indonesia, acara ini menjadi ajang silaturahmi bagi para pengunjung sebelum masuki bulan Ramadan. Kebersamaan itu indah banget gitu loh. Aku senang kalau kumpul-kumpul begini gitu loh, apalagi kita sesama Muslim, kita harus saling support satu sama lain, ya kan? Kayak gitu, semuanya baik-baik dan aku senang. Menyambut bulan suci Ramadan, organisasi Indonesia Muslim Foundation di Los Angeles, California menyelenggarakan Welcoming Ramadan Bazaar di Masjid Indonesia atau HIR. Tujuannya untuk memberi kesempatan jamaah untuk sharing makanan, untuk ada juga yang jual pakaian dan seterusnya. Dan pada prinsipnya ingin mengawali kegiatan Ramadan dan memperkenalkan apa yang akan kita kerjakan di Ramadan ini. Para pengunjung dapat membeli berbagai makanan dan jajanan khas Indonesia di bazar ini. Cincaunya satu. Sama masak diambil sama Mas. Iya. Harganya berapa tadi? $4 ya. $4.
Selain obat rindu akan makanan Indonesia, bazar juga sebagai ajang silaturahmi bagi sekitar 200 diaspora Muslim Indonesia yang datang dari berbagai penjuru kota Los Angeles. Menjalin silaturahmi sebelum Ramadan, ketemu sama masyarakat, bisa yang udah lama bisa ketemu lagi sebelum Ramadan, mohon maaf-maafan sebelum Ramadan. Ya, dan juga yang kangen sama masakan Indonesia, kita bisa mencicipi di sini. Ada juga beberapa stan pernak-pernik dan pakaian di bazar ini. Alhamdulillah senang sekali ya, apalagi ini pertama kali mereka mengadakan ini dan saya bisa ikut partisipasi. Mudah-mudahan kedepannya bisa ada lagi insya Allah setiap tahunnya gitu. Tak ketinggalan, para pengunjung juga dapat menikmati penampilan dari kelompok rebana dan mendengarkan ceramah. Anak-anak pun juga dihibur lewat berbagai kegiatan. Melalui acara seperti bazar, penyelenggara berharap dapat menarik lebih banyak jamaah untuk datang ke masjid dan mengikuti berbagai kegiatan yang diadakan. Untuk ke depan kita akan lebih aktif lagi, mungkin ada semacam bazar seperti ini, cuma khusus untuk komunitas, supaya komunitas sekitar masjid ini juga mengenal makanan Indonesia dan seterusnya. Dari Los Angeles, California, Dania Iman, Ronan Zakaria, VOA.